Episode diawali dengan Pami, Monty dan juga Vikram datang ke lokasi acara penghargaan. Dengan tergesa-gesa Pami menanyakan di mana Parwati kepada Bebek dan terlihat Pami sangat khawatir dengan Parwati. Akan tetapi Bebek berkata, "Jangan sebut nama Parwati lagi di dekatku karena ia telah berusaha mencoreng namanya Niti di hadapan semua orang." Mendengar itu, Niti datang ke sana membela Parwati dan berkata, "Tolong jangan katakan apapun soal Parwati, apalagi sampai menyebutnya dengan tidak baik. Karena sebenarnya apapun yang dia lakukan, semua itu semata-mata hanya untuk kebaikan diriku." Niti meminta Bebek dan Gurinder agar tidak membenci Parwati. Akan tetapi, tetap saja Bebek dan Gurinder menganggap bahwa Parwati telah merenggut hak miliknya Niti, karena Parwati telah membagi penghargaan itu juga kepada Pidi. Sedangkan Pami yang sedang gelisah masih saja menanyakan tentang Parwati karena ia merasa ada hal yang buruk yang terjadi kepadanya. Niti yang sedang berada di sana pun berusaha untuk menenangkan Pami agar dia tidak gelisah memikirkan keadaan Parwati karena Parwati baik-baik saja. Sementara itu, Sanju yang juga sedang mencari Parwati, dia bertemu dengan Monty. Sanju bertanya kepada Monty apa yang sedang terjadi. Monty menceritakan kilas balik di saat Vikram datang ke rumahnya untuk membawakan Pami permen dan mengucapkan selamat Diwali kepadanya. Pada saat itu Pami memberitahu Vikram bahwa ia khawatir kepada Parwati dikarenakan api dia yang dia pegang menjadi padam. Pami juga bertanya mengapa Vikram bisa berada di sini. Vikram berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Tadi pagi aku bertemu dengan Ibu Ambika dan dia menanyakan banyak hal tentang Parwati. Terlihat Ambika sangat khawatir dengan Parwati yang sedang berada di acara penghargaannya Niti." Mendengar ceritanya Vikram, Pami langsung saja gelisah dan dia meminta Vikram untuk menelpon Parwati, tetapi tidak bisa terhubung. Oleh sebab itulah mereka bisa sampai di sini karena mereka ingin mencari tahu apakah Parwati baik-baik saja. Mendengar itu, Sanju kemudian mengajak Monty untuk melakukan sesuatu dan menanyakan keberadaan Parwati kepada orang-orang yang ada di sana. Akan tetapi setelah mereka bertanya kepada beberapa orang, mereka tetap saja tidak mendapatkan jawaban di mana Parwati berada. Pami kemudian datang ke sana dan bertanya kepada Sanju dan Monty apakah mereka sudah melihat Parwati, karena sampai saat ini Parwati belum juga ditemukan. Mendengar itu, Sanju juga menjadi bingung karena dia sudah mencari Parwati di mana-mana, tetapi dia tidak menemukannya. Di tempat lain, Niti sedang menelpon Rakesh yang berada di luar gedung tersebut, dan dia memberitahu Rakesh bahwa semua orang yang berada di sini sedang mencari Parwati. Niti memerintahkan Rakesh agar tetap berhati-hati karena semua orang sedang berkumpul untuk mencari di mana Parwati berada, termasuk Sanju. Kebetulan pada saat itu Rakesh juga melihat Ambika dan Daima datang ke sana. Di sana Ambika sedang menghampiri security dan dia menanyakan keberadaan Parwati sambil menunjukkan fotonya Parwati kepada security tersebut. Ambika meminta agar security itu memberitahu Ambika jika dia melihat Parwati. Dengan panik Ambika berkata, "Jangan biarkan Parwati kemana-mana kecuali dia bersamaku." Ambika memberikan nomor teleponnya kepada security tersebut dan menawarkan imbalan kepadanya jika dia berhasil menemukan Parwati. Lalu setelah itu Ambika dan Daima pun langsung masuk ke dalam tempat acara. Melihat Ambika yang berjalan di dekat mobilnya, Rakesh langsung bersembunyi, sehingga Ambika pun tidak melihat Rakesh berada di sana. Sementara itu, Niti bertanya melalui telepon kepada Rakesh, mengapa dia terdiam. Rakesh menjawab bahwa Ambika datang ke tempat tersebut sehingga Rakesh tidak berani berbicara. Rakesh berkata, "Aku tidak tahu apa yang Ambika lakukan di sini dan bagaimana dia bisa tahu kalau Parwati dalam bahaya." Rakesh berpikir bahwa dia harus pergi dan memeriksa apakah ada masalah atau tidak. Dan mungkinkah Ambika tahu kalau Rakesh berada di sini dengan menyamar sebagai Santok Singh palsu. Mendengar itu, Niti terus menyuruh Rakesh agar berhati-hati karena bisa saja apa yang akan dilakukan oleh Ambika di luar kendali mereka. Niti juga menyuruh Rakesh untuk menangani semua masalah ini tanpa melibatkan Niti karena Niti tidak mau berada di dalam masalah ini. Kemudian telepon pun berakhir. Setelah itu Niti mulai mengoceh sendiri dan berkata, semoga Rakesh bisa membawa Parwati pergi dari sana tanpa dilihat oleh siapapun. Dan tiba-tiba saja Sanju berada di belakangnya Niti sambil bertanya,
Apa yang kamu katakan dan siapa yang akan dibawa?" Sontak Niti pun langsung terkaget-kaget melihat Sanju yang sudah berada di belakangnya dan mendengarkan perkataannya. Sementara itu, Tiger si anak buahnya Rakesh sedang menyeret Parwati untuk keluar dari acara tersebut, lalu menempatkannya di atas kursi roda. Dan tidak lama kemudian, dia pun menerima teleponan dari Rakesh, dan Rakesh memperingati mereka agar berhati-hati karena ibunya Parwati sedang berada di sana. Rakesh juga memerintahkan mereka untuk menyembunyikan Parwati di suatu tempat dan hindari keramaian agar mereka aman-aman saja. Kemudian mereka pun mengakhiri panggilannya. Setelah itu, kedua anak buahnya Rakesh langsung membawa Parwati pergi dari sana. Kembali kepada Sanju yang bertanya kepada Niti siapa yang membawa siapa dan pergi kemana. Mendengar itu Niti pun berbohong dan berkata, "Tadi aku menerima teleponan dari vendor yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang bermasalah." Lalu dia pun bertanya balik kepada Sanju, mengapa Sanju bertanya seperti ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi dan tolong beritahu aku. Sanju berkata bahwa dia khawatir kepada Parwati karena Parwati tidak pernah terlihat sama sekali sejak dia turun dari panggung penghargaan tersebut. Niti dengan kelicikannya berpura-pura menenangkan Sanju dan dia meminta Sanju agar tidak terlalu khawatir kepada Parwati karena pasti Parwati berada di sekitaran tempat ini. Tidak lama setelah itu, Ambika juga datang ke sana, sehingga Niti pun merasa sangat panik. Pami berkata kepada Ambika bahwa dia sangat mengkhawatirkan Parwati karena dia tidak tahu Parwati ada di mana. Dengan panik, Ambika juga mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali mencoba menelponnya, tetapi Parwati tidak menjawabnya. Mendengar itu, Pami menjadi semakin tidak tenang. Sanju datang ke sana menghampiri mereka, sehingga Ambika pun berkata kepada Sanju, "Aku sudah menyuruhmu untuk mengawasinya, namun mengapa semua ini bisa terjadi? Aku takut jika seseorang menculik Parwati dan berniat jahat kepadanya." Tidak lama kemudian, datanglah Bli yang menyuruh semuanya untuk tidak khawatir terhadap Parwati, karena Monty dan Vikram sudah melaporkan hal ini ke kantor polisi, bahwa dia yakin Parwati pasti masih berada di sekitaran tempat ini. Niti berkata, "Itu sangatlah benar karena hotel ini lumayan sangat luas. Jadi Parwati pasti sedang pergi sebentar dan mungkin saja ada sesuatu hal yang perlu dia selesaikan. Lagi pula siapa yang bisa menculiknya sementara penjagaan di sini sangatlah ketat. Itu tidak mungkin terjadi." Ambika berkata, "Tetap saja aku merasa khawatir karena firasatku mengatakan bahwa Parwati dalam kondisi tidak baik-baik saja atau sedang dalam bahaya." Ambika kemudian meminta tolong kepada semuanya untuk mengecek kamar kecil, lobi, serta koridor yang ada di dalam hotel ini. Mendengar itu, Niti menjadi sangat panik. Ambika pun meminta Sanju ikut bersamanya untuk mengecek rekaman CCTV yang berada di hotel tersebut. Mendengar itu, Sanju pun setuju, lalu mereka segera pergi ke ruangan CCTV. Sementara itu, anak buahnya Rakesh sedang membawa Parwati ke sebuah ruangan dan dia menunggu perintah dari Rakesh untuk rencana selanjutnya. Di sisi lain, Niti kembali menelpon Rakesh dan memberitahukan bahwa Sanju dan Ambika ingin melihat rekaman CCTV dan itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Dengan panik, Niti menanyakan kepada Rakesh apakah ada solusi untuk masalah ini. Mendengar itu, dengan santainya Rakesh berkata, "Tenanglah, aku akan melakukan sesuatu. Kau tidak usah khawatir karena rencana ini akan berjalan dengan lancar." Kemudian mereka pun mengakhiri panggilannya. Dengan perasaan yang masih tidak tenang, Niti melihat rekaman CCTV. Niti berharap orang-orang tidak melihat apapun tentang dirinya di rekaman CCTV tersebut, atau kalau tidak, maka Sanju akan membencinya. Akan tetapi pada saat itu, Ambika dan Sanju melihat Rakesh dan kedua anak buahnya di dalam rekaman CCTV tersebut. Ambika berkata, kali ini mereka sedang berdua dan rencana apa yang sedang mereka lakukan. Mendengar itu, Sanju meminta pengawas CCTV untuk memutar rekaman tersebut. Ambika berkata, "Lihatlah, Sardar yang satunya pergi meninggalkan hotel sendirian, tetapi dua orang lainnya tetap berada di dalam hotel tersebut. Bisa saja mereka inilah yang telah menculik Parwati dan Parwati masih berada di sekitaran hotel ini." Mendengar itu, Sanju dan Ambika pun kemudian pergi untuk mencari keberadaannya Parwati.
Sementara itu, Rakes menyuruh Tiger untuk keluar dari ruangan tersebut dan memindahkan Parwati ke gudang. Nanti mereka akan bertemu di sana dan mereka akan membuat Parwati mengakui jika dirinya adalah pari. Mendengar itu, kedua anak buahnya Rakes pun langsung membawa Parwati ke gudang dengan ditutupi dengan selimut agar dia tidak dikenali oleh orang-orang. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.